Lebih bangga dengan sebutan budak angon ya. Oke, dan udah melahirkan lewat 2 bulan tuh harus dikawinkan lagi. oh gitu. Kawinkan. Tapi bukan dengan Pak Isan. Bukan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Teman-teman Stiku Podcast, untuk kali ini saya mau minta maaf sebelumnya ya, karena ternyata ketika tadi kita lagi prepare untuk shoot ya, untuk take, ternyata kita kedatangan atau kita diamankan ternyata teman-teman oleh security yang ada di depan kita ini ya. Jadi kayaknya kita nggak lanjut kayaknya ya. Ya oke. Tapi bukan kesana sih ya. Maksudnya ini kita kedatangan tamu spesial ya. Siapa ini? Ada yang di depan saya, boleh diperkenalkan? Nama saya Nur Iksan. Nur Iksan. Iya, Nur Iksan. Kenapa berpakaian seperti security? Karena pekerjaan saya sebagai security. Karena pekerjaannya sebagai security. Iya. Oh iya. Security di mana, Pak? Di Stikes Kuningan. Di Stikes Kuningan. Wah, ini badannya saya kalah jauh nih kayaknya nih. Sehat. Berapa kilo, Pak? Saya hampir 85. 85. Jaga-jaga ya, sebentar lagi Idul Adha. Enggak. Ada yang nyambut. Mau nyumput cina ya. Oke. Nah, ini kenapa kita ternyata bukan diamankan ya di sini, ternyata ini adalah bintang tamu kita untuk kali ini, yaitu security dari kampus Stikes Kuningan, Bapak Nur Iksan. Iya. Ya, Bapak Nur Iksan. Tapi ini kelihatannya badannya gede, tapi wajahnya masih baby face kayaknya. Iya. Masih muda. Masih Apa muda. berapa tahun? Umur 25 tahun. Wah, 25 beneran. Bener. Kayak 24-an, 26 gitu. Enggak. Aduh, Bapak Nur Iksan tegang ya. Iya. Relax Pak, relax. Siap. Oke, sudah berapa lama Pak kerja di kampus Stikes Kuningan? Ya kurang lebih hampir 4 tahunan. 4 tahun, berarti dari sekarang 2021, dari 2000 berapa berarti? 4 tahun? Iya. 2017. 17 ya. Wah, lumayan lama Pak. Keluar sekolah langsung kerja di situ. Oh, keluar sekolah langsung kerja. Iya. Waduh. Emang waktu itu badannya udah segini? Apa? Enggak, kecil waktu dulu mah. Kecil. Iya, agak mungkin 70 kiloan. 70 kiloan Iya. kecil, saudara-saudara. Yang gedenya seberapa? Ya. Pak Isan, Iya. relax dong, jangan tegang. Siap. Biasanya sambil ngopi, tapi sekarang nantilah kopinya belum ada, kayak belum matang airnya ya. Mending. Ya, Bapak Isan, ada beberapa pertanyaan di depan. Ya, Bapak Siap. Isan nanti dijawab. Iya. Jangan tegang. Tegang. Relax Pak Isan, biar nggak kelihatan tegangnya itu ya. Oke, relax ya, bukan buat adu panca ya ini. Seperti ini. Saya kalah pastinya ya. Oke, Bapak Isan sudah 4 tahun bekerja di kampus Stikes Kuningan. Ya, oke. Boleh tahu dong resiko jadi satuan pengamanan. Resikonya biasanya yang Resiko buat satuan pengamanan yaitu ini keselamatan. keselamatan ya, keselamatan. Ya mungkin kalau misalkan jadi security mungkin berdoanya ya mudah-mudahan aman, tentram ya, jangan sampai ada maling, ada istilahnya ada begal atau apapun gitu kan. Iya. Ya betul ya. Ya. Tarik nafas dulu Pak Iksan. Pak Nur Iksan, tapi panggilnya Pak Iksan ya. Pak Iksan ya. Pak Iksan. Nur Oke. Iksan. Kayaknya ini security paling muda ya. Paling muda iya. Paling muda di Stikes Kuningan. Paling muda. Tapi iya. paling gede enggak? Paling gede. Muka tua. Enggak, mukanya masih muda kok. Cuma badan aja yang Iya. agak kelebihan kayaknya Pak Iksan ya. Ya. Relax Pak Iksan, jangan tidur. Enggak, sipit, Pak. Oke, jadi ini Pak Iksan ini kebetulan sedang libur tugas ya, karena sudah Piket malam. piket malam. Iya. Jadi matanya emang bukan karena sipit, tapi karena ngantuk kayaknya. Iya, lah, sayu. Sayu, wah sayu. Dan alhamdulillah juga Pak Iksan di sini terlihat lebih cerah karena bantuan lampu juga Pak Iksan. Jadi tidak terlalu terlihat kusut juga ya. Jadi tidak terlihat seperti sudah piket ya. Jadi seger ya Pak Iksan ya. Nanti kita sarapan ya, sarapan kopi bareng. Oke, Pak Iksan lanjut ya.
Berarti kan kalau di kampus itu Pak Isan bekerja itu ada sip-sipan ya, ada Iya. sip siang, sip malam. Sip malam. Nah kalau sip siang saya nggak bakalan tanya karena Iya. pasti rame banget itu ya, maksudnya banyak teman juga. Nah kalau sip malam ya, Iya. kita udah tahu kampus Tikus Kuningan segede abrek ya, Iya. gede banget kan, Bener. 3 lantai. 3 Ya. lantai. Kalau piket malam itu berapa orang? Boleh tahu? 2 orang. 2 orang. Iya. Ya 2 orang. Oke 2 orang berarti hanya tersisa 2 orang ketika malam hari di kampus Tikus Iya. Kuningan. Ya itu perasaannya gimana Pak Isan? Ada pengalaman sesuatu yang gitu. Ya awal mah gitu, tapi sekarang udah biasa gitu. Terus di kampus Tikus Kuningan mungkin ya dimanapun juga ada gitu kayak gitu mah ya. Yang kayak gimana? Yang kayak makhluk apa Ya, gitu. tetangga ya. Iya tentang makhluk astral gitu. Oh iya masuk astral. Iya. Terus kalau udah biasa mungkin seperti biasa lah. Malah ngopi bareng Asik mungkin enggak? ngopi bareng enggak sih. Kalau ngopi bareng enggak Enggak sih. ya, enggak. Takutnya kan ngopi bareng jadi kerambolan, main kerambol, catur enggak itu. Enggak. Tapi berarti udah kayaknya udah best friend ya sama. Oh iya mungkin itu udah manuknya kalau bahasa Sundanya mah. Udah manuknya. Iya. Udah. Ini apa? Kuncen. Bagian kampus. Ya, karena memang mungkin ya Iya. wallahu alam ya, maksudnya di setiap itu kan pasti kita berdampingan dengan Iya. sesuatu yang tanda kutip lah gitu Iya. dan ya tidak menutup kemungkinan di semua tempat juga ada gitu ya Pak ya. Iya. Dan ya gimana mungkin dari kitanya juga ya, kalau misalkan berarti Pak Isan jarang ditemuin berarti imannya kuat Pak Isan kayaknya. Iya kan? Iya. Kelihatan ya rajin ibadah Pak Isan. Oke Pak Isan, lanjut. Tadi belum dikenalin Pak Isan orang mana? Oh, saya orang Kadu Gede asli. Orang Kado Gede asli berarti ya udahlah aman kampus Tikus Kuningan ya. Iya. Kampus Tikus Kuningan kan tempatnya di Kado Gede Iya. dan keamanannya pun dari Kado Gede. Kado Gede, Wah udah iya. pada kenal, insya Allah aman ya Pak ya. Iya. Pak Isan, gini boleh tanya nggak sih suka dukanya menjadi security? Kalau sukanya kalau jadi security tuh ya pekerjaannya buat mengamanin apa namanya Iya, teh? bangga ya kita bangga jadi mengamankan lah, mengamankan gitu ya. lah, iya. Kalau dukanya kalau apa di hari raya gitu, hari lebaran kayak di malam takbir gitu jaga itu sedihnya gimana gitu ya. Nggak gerumpul dengan Dulu ini kawan. Pak Isan dari tadi ngomong sambil tidur kayak enggak apa matanya Itu emang mau sipit. matanya sipit Emang gitu. kedorong sama pipi Iya. Pak Isan. Iya. Ya, oke dan gini kalau yang belum tahu ya, kalau yang mungkin buat teman-teman yang udah Ya. tahu dari semenjak Pak Isan bekerja, ada seseorang yang memang mirip juga dengan Pak Isan ya. Siapa? Itu salah satu Mang Baso Oh, Legend. itu Mang Baso Legend iya. Siapa itu? Oh iya, Mas Eko. Baso Mas Eko. Iya. Itu Iya banyak yang bilang katanya ini adik kakak atau bukan? Soalnya mirip banget Pak Isan. enggak, itu mah orang Malang, saya orang Kadu Gede asli. Oh, itu orang Malang orang asli. Kuningan asli. Cuman iya. memang atau mungkin putra yang tertukar tadinya atau enggak? Itu mah orang Jawa asli. Kembar yang terpisahkan enggak? Ya. Mungkin ada dari Nabi Adam gitu. Iya oke. Karena memang mirip banget Pak Isan, nanti boleh deh nanti kita minta foto Mas Eko Iya. dan kita sendarkan dengan fotonya Pak Isan ya. Iya. Boleh mirip apa enggak nanti ya. Boleh dicek ya. Oke. Ya. Siap. Oke Pak Isan. Pak Isan kan berarti sekarang umur 25. Iya. Umur 25. Sekarang umur 25. Iya 25. Mau kalau tahun depan 26 gitu. Iya, berarti tahun depannya lagi 27. 27. Tahun depan lagi. Ya pasti ya. Iya. Berarti Pak Isan udah 4 tahun bekerja dan memang tadi Pak Isan bilang Pak Isan itu bekerja setelah lulus kuliah banget. Berarti setelah lulus kuliah, lulus sekolah Iya, SMA. langsung. Iya. Nah, Pak Isan boleh saya mau nanya gini. Maksudnya sebelumnya ada nggak sih kepikiran misalkan pengen apa dulu, pengen misalkan lanjut kuliah atau kerja di mana? Kok tiba-tiba maksudnya pengen jadi security gitu tuh maksudnya? Ya mungkin itu mah udah
dari keluar sekolah tuh udah daftar apa mau kerja ya di luar gitu, cita-cita mau pengen sekolah SMK, Iya. dari jurusannya pengen kerja Ya sesuai jurusannya ya gitu. Tapi kan apa kan berkata lain, terus daftar ke Stiku, terus ada panggilan. Itu waktu dulu saya sebelum ke Stiku saya tuh kerja bangunan dulu ya. Oh, kerja bangunan dulu ikut bapak ya gitu. Kalau itu teh. Terus lagi ya pasan bulan puasa ini sekarang ya kayak sekarang mau munggahan gitu ya. Ditelepon sama bagian resepsionis ya pihak kampus. "Yo, Pak, sini cina mau di interview." "Oh iya, siap, Bu." Saya langsung ke sana meluncur ya. Itu enggak ada. Kalau pikiran cita-cita mah pengin apa jadi polisi, apa jadi apa kan ya. Kan tapi karena Allah berkehendak lain mungkin. Miliknya itu gitu. Karena ya maksudnya kan ketika Pak Isan punya rencana, Allah pun punya rencana terbaik buat Pak Isan ya. Jadi mungkin memang ini jawabannya mungkin ya Pak Isan ya. Dan mungkin kalau misalkan seperti itu ya kita harus bersyukurlah. Maksudnya banyak orang lain juga yang mungkin sekarang pengangguran apalagi dengan situasi seperti ini ya Pak Isan ya. Jadi disyukuri ya maksudnya. Dan Pak Isan juga saya doakan maksudnya sehat selalu dan selalu diberikan keselamatan Pak Isan, karena security itu kan berat. Iya, maksudnya kan security pasti berhadapannya pasti dengan maksudnya dengan sesuatu yang berbau kriminal atau misalkan kejahatan seperti itu. Jadi tapi kita doakanlah ya teman-teman Stiku Podcast, teman-teman di Stikas Kuningan juga doakanlah untuk security kita yang selalu siap siaga mengamankan 24 jam non-stop ya. Meskipun ada sip-sipan, karena kalau 24 jam non-stop misalkan Pak Isan terus kasihan nanti kurus ya Pak Isannya. kurang tidur ini kelihatan matanya juga udah gak kelihatan ya, gak kelihatan bola matanya Pak Isan, ketutup sama itu Pak Isan. Oke. Berarti ya berarti Pak Isan juga sebenarnya kan adalah cita-cita memang sebenarnya apa cita-cita yang memang sangat diimpikan dari dulu Pak Isan pengen menjadi apa gitu. Kalau cita-cita mau pengen jadi petani yang handal gitu, tapi kalau ini mah pengen mengembangkan di lingkungan tuh. Pengen mengembangkan di lingkungan tuh dengan usaha tani gitu, usaha tani kayak ternak, kayak apa, tapi kan mungkin keterhadapan dengan modal apa gimana ya. Itu cita-cita pengen pengusaha. Bener-bener dan perlu diketahui juga ternyata Pak Isan itu selain sebagai security, beliau itu sebagai peternak kambing peternak domba. Ada berapa domba dan waktu itu ada puluhan ya waktu itu mah hampir, kalau sebelum datangnya penyakit ini COVID-19 tuh saya sekarang COVID-nya 18 kalau mau menghadapi 3 bulan 4 bulan mau ke Idul Adha tuh saya domba tuh hampir 100 ekor. 100 ekor domba. Kalau itu security Stikas Kuningan punya 100 ekor domba. Tapi kalau di ini mah disebarin lagi ke petani gitu. Iya, maksudnya petani, kan peternak lain ya. Peternak lain ya. Tapi itu 100 domba dikali minimal harga berapa domba? 3 juta. Kalau bibit domba 1.500.000 waktu dulu mah. Kalau tahun 2019 itu harga domba 12. Anakan kalau disebut dari petani domba petet gitu. Petet 18 sampai 12 lah, 18 ke bawah lah gitu. Kalau sekarang mah hampir domba tuh 15 ke atas. Itu anakan domba petet itu ya. Iya, untuk dan nanti dijual dengan harga? Kalau gimana pembelian? Yang pas buat Idul Adha, maksudnya yang buat Lebaran Idul Adha, yang buat disembelih. Kalau beliannya 12, biasanya nggak beda jauh, harga itu paling 23, 25 gitu. 23, 25 itu hitung modal berapa bagi berapa. Iya. Ya, oke, berarti tapi sekarang masih Pak Isan? Masih sekarang, cuman memang jumlahnya tidak sefantastis tadi ya. Paling 12 sekarang mah. 12 ya, itu ternyata memang
Ya gara-gara si COVID-18 nya, COVID-18 ternyata ya, pengen COVID-19 ya. COVID-19. Ya gara-gara COVID-19 yang tadinya ternak domba 100 ya, sekarang ternyata drastis banget 12 ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan untuk domba-dombanya segera kembali lagi ke pangkuan ayahnya ya. Ya, amin. Ya, dan mungkin untuk teman-teman Siku Podcast ya yang barangkali nanti menjelang Idul Adha atau ada yang pengen berkurban ya, boleh ya Pak ya menghubungi, masih ada ya Pak ya? Masih ada. Dan mungkin nanti juga bisa diusahakan kalau untuk harga tergantung besarnya juga ya biasanya ya. Biasanya kan kalau untuk Idul Adha itu yang udah pulak ya. Pulak dua. Bukan talak 2. Ya kalau bahasa Indonesia pohel. Ya, pulang 2 bukan talak 2 ya. Talak 2. Ya, jadi ternyata subhanallah sekali ini ya, Pak Nur Ihsan ini selain sebagai security kampus Tikas Kuningan, ternyata beliau adalah seorang penggembala atau peternak nih bahasanya. Budak angon. Budak angon. Oh, budak angon ternyata. Lebih bangga dengan sebutan budak angon ya. Oke, dan memang kita lihat maksudnya sangat istilahnya kreatif sekali ya, maksudnya di usia yang masih belia ternyata. Dan memang ternyata saya dengar juga ceritanya memang Pak Ihsan ini hobi menggembala atau beternak domba itu memang dari kecil ya. Dari kelas 5 SD. Dari uang sunat pun memang dibelikannya domba ya katanya. Ya, itu maksudnya ini yang memang unik juga ya, di saat yang lain anak-anak ketika disunat biasanya pengen beli itu sepeda. Ini pengen beli domba. Itu udah dari dulu banget ya gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ya udah merasakan, maksudnya udah pernah punya 100 domba juga gitu kan. Dan mungkin sekarang juga harus tetap disyukuri ya, meskipun 12 domba. Nanti juga insya Allah tetap semangat ya Pak Ihsan ya. Ya teruslah, tapi jangan sampai itu maksudnya dikembangbiakan sendiri di rumah atau misalkan beli bibit-bibitnya aja. Ya kalau buat kan saya punya domba kontes gitu. Domba kontes jantan. Itu bukan. Kalau domba sayur sama domba kontes itu beda kan. Oh, beda. Ya, kalau domba kontes mah berarti domba buat kontes, buat adu ya kalau itu mah ya. Itu punya sekarang 3 ekor. Itu udah berternak sendiri, turunannya sendiri, namanya itu juga. Tanpa berhubungan dombanya. Beternak sendiri kalau ini kalau bahasa Sundanya tuh. Kalau lamun kumaha? Kalau udah beranak gitu ya, melahirkan. Bertelur apa beranak sih? Melahirkan. Kalau udah melahirkan tuh domba selang udah melahirkan lewat 2 bulan tuh harus dikawinkan lagi. Oh gitu. Tapi bukan dengan Pak Ihsan. Bukan. Jangan ya Pak Ihsan ya. Ada pejantannya. Pak Ihsan kan pejantan tangguh, apalagi ini kan security pejantan tangguh kayak. Jangan ya Pak Ihsan ya. Tetap kuat iman. Siapa? Oke, tapi ya nggak apa-apa lah, ini tiba-tiba ngomongin masalah domba ya, nantilah ada di sesi lain lah ngomongin masalah domba Pak Ihsan ya. Sekarang kan tadi kita ngomongin ya, tapi bangga juga maksudnya nih Pak Ihsan tuh selain sebagai security ternyata sebagai penggembala domba yang sukses lah istilahnya ya. Di usianya masih 25 tahun, bayangkan 25 tahun dengan zaman sekarang yang lain tuh pada sibuk dengan gadget, dengan main game, dengan apapun gitu kan. Tapi Pak Ihsan malah sibuknya dengan menggembala domba. Istilahnya dia sering peternak sukses lah Pak Ihsan ya. Amin. Ya amin. Oke. Pak Ihsan tadi kan sudah ya, maksudnya berarti cita-cita Pak Ihsan memang tidak lepas dari lingkungan, karena mungkin Pak Ihsan melihat di lingkungannya banyak potensi yang memang bisa dikembangkan juga ya dari segi beternak atau bertani gitu kan. Ya salut sih, maksudnya di usia yang masih muda ternyata Pak Ihsan pemikirannya udah berbeda, maksudnya berbeda, bukan murtad ini sih maksudnya. Bagus sih. Ya maksudnya dengan 25 tahun berpikiran udah pengen bertani, berternak gitu kan, keren sih Pak ya. Maksudnya memikirkan masa depan juga dan memikirkan lingkungan sekitar juga. Siap, keren. Oke, Pak Ihsan, Pak Ihsan kaku banget nih ya. Oke. Sampai gerah, sampai keringetan Pak Ihsan. Biasanya sambil ngopi santai ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol sambil ngopi lagi ya.
ngebahas yang lain Pak Isan ya. Kalau sekarang Pak Isan kan ini berpakaiannya, dikira saya tadi wah ada apa nih? Apa karena saya mengganggu lingkungan sekitar sini gitu sampai ada security, ternyata ada logonya Security Stikes Kuningan. Oke, keren ya Pak Isan ya. Oke, terima kasih Pak Isan lah ya. Bincang-bincangnya. Untuk Pak Isan tetap jaga kesehatan, keselamatan Pak Isan ya. Tetap untuk sekarang juga apalagi ya banyak mau menghadapi menghadapi Idul Fitri biasanya kan banyak sekali rawan untuk ini. Ya, oke Pak Isan, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Isan. Untuk lain kali Pak Isan mungkin sebelum ke sini bisa tidur dulu. Ya. Biar fresh Pak Isan. Ini dari tadi kelihatan ngantuk karena emang udah jaga malam langsung ke sini ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Isan. Tetap jaga kesehatan ya. Kelihatan udah sehat banget Pak Isan ya. Sehat. Ya oke, tetap olahraga juga Pak Isan ya. Untuk ternak dombanya sukses, untuk bertaninya pun sama sukses juga ya. Oke, teman-teman Stiku Podcast ya. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang dengan salah satu security kampus Stikes Kuningan yang ternyata badannya aja yang gede, ternyata umurnya masih belia ya, masih 25 tahun ya. Masih muda lah gitu, masih muda banget ya. Dan tadi juga udah dijelasin ada selain jadi security, beliau juga sebagai peternak domba ya. Jadi barangkali nanti ada teman-teman Stiku Podcast yang ingin berkurban ya bisa menghubungi Pak Isan, bisa langsung datang ke kampus atau mungkin bisa ada kontaknya lah tadi nanti di Instagramnya bisa di DM lah ya gitu ya. Oke, buat teman-teman Stiku Podcast ya, karena tema kali ini ternyata tentang keamanannya, jadi tetap selalu jaga keamanan, apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Kalau berangkat tarawih ya nggak tahu nih sekarang udah mulai tarawih atau enggak ya Pak Isan ya, karena memang masih pandemi. Yang mudah-mudahan sudah bisa. Kalau mau keluar rumah tetap jaga keamanannya meskipun tidak ada security, jadi kita harus yang menjadi security-nya lah ya. Oke, siap Pak Isan, terima kasih. Salam Covid ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman Stiku Podcast. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.